Cara menabung uang untuk liburan biar tak cuma wacana. Bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata di dalam dan luar negeri memang sangat menyenangkan. Selain bisa melepas penat dan kembali mengisi energi, kamu juga akan mendapatkan berbagai pengalaman baru. Meski memang, tak bisa dipungkiri bahwa, kegiatan traveling ini pasti membutuhkan banyak biaya. Inilah yang kerap menjadi momok menakutkan yang akhirnya membuat orang takut memiliki hobi traveling. Padahal, sejatinya traveling tak selalu identik dengan biaya mahal atau harus menunggu kaya untuk bisa melakukannya. Kamu yang hidup serba pas-pasan pun bisa, asalkan dapat mengelola keuangan dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan rutin menabung guna mempersiapkan dana liburan. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa untuk berlangganan channel ini, serta bagikan video ini, agar bermanfaat bagi kita semua. Nomor 1. Tentukan tujuan dan anggaran liburan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kemana kita ingin berlibur, kapan waktu yang tepat untuk berangkat, dan berapa lama durasi liburan kita. Dari situ, kita bisa menghitung perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk transportasi, akomodasi, makan, aktivitas, dan lain-lain. Jangan lupa untuk menyisihkan dana cadangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Dengan mengetahui anggaran liburan kita bisa menentukan target tabungan kita per bulan atau per minggu. Sebagai contoh, tentukan tujuan dan anggaran liburan. Pertama-tama, kita menentukan tujuan dan anggaran liburan. Misalnya Anda ingin berlibur ke Jepang selama 10 hari dan mengunjungi beberapa kota seperti Tokyo, Kyoto, Osaka dan Hokkaido. Anda juga ingin mencoba berbagai kuliner khas Jepang, mengunjungi tempat-tempat wisata yang terkenal dan belanja oleh-oleh. Setelah melakukan riset di internet, Anda mendapatkan perkiraan biaya liburan sebagai berikut. Tiket pesawat pulang pergi Jakarta ke Tokyo sebesar Rp7 juta, akomodasi Rp2 juta, transportasi Rp3 juta, makan Rp2 juta, aktivitas Rp2 juta, oleh-oleh Rp1 juta, dana cadangan Rp1 juta. Jadi, total biaya liburan Anda adalah Rp18 juta. Kemudian Anda berencana untuk berangkat pada bulan Agustus tahun depan, yang artinya Anda memiliki waktu sekitar 8 bulan untuk menabung. Nomor 2. Buat rekening tabungan khusus liburan. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah membuat rekening tabungan khusus liburan. Hal ini berguna agar dana liburan kita tidak tercampur dengan dana lainnya, seperti kebutuhan sehari-hari, cicilan, atau investasi. Dengan memiliki rekening khusus, kita juga bisa lebih mudah mengontrol perkembangan tabungan kita dan lebih termotivasi untuk mencapai target. Sebagai contoh, membuat rekening tabungan khusus liburan di bank yang memberikan bunga yang cukup tinggi, dan tidak ada biaya administrasi. Saya juga mengaktifkan fitur auto debit agar setiap bulannya uang tabungan liburan saya langsung dipotong dari rekening gaji Anda. Nomor 3. Sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan liburan. Langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk tabungan liburan. Sebaiknya, kita menentukan persentase atau nominal yang tetap setiap bulannya, misalnya 10% atau Rp500.000. Jika penghasilan kita bervariasi setiap bulannya, kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting, jangan sampai melewatkan atau mengurangi jumlah tabungan liburan kita. Sebagai contoh, menyisihkan sebagian penghasilan saya untuk tabungan liburan. Karena gaji saya per bulannya adalah Rp5 juta, maka saya menyisihkan 20% atau Rp1 juta per bulannya untuk tabungan liburan saya. Dengan begitu, dalam waktu 10 bulan, saya bisa mengumpulkan Rp10 juta. Nomor 4. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau konsumtif. Misalnya, mengurangi frekuensi makan di luar, membeli kopi di kedai, berlangganan layanan streaming, atau belanja barang-barang yang tidak dibutuhkan. Dengan menghemat pengeluaran ini, kita bisa mengalokasikan uangnya untuk tabungan liburan kita. Mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau konsumtif. Misalnya, saya mengurangi frekuensi makan di luar dari seminggu sekali menjadi sebulan sekali. Saya juga mengurangi membeli kopi di kedai dari setiap hari menjadi seminggu sekali.
Saya juga membatalkan berlangganan layanan streaming yang jarang saya gunakan dan lebih memilih menonton YouTube gratis. Dengan menghemat pengeluaran ini, saya bisa menghemat sekitar Rp500.000 per bulannya. Contoh lainnya, kurangi nongkrong di kafe bersama teman atau sahabat dan ganti dengan mengajaknya main di rumah. Dengan begitu, kamu bisa lebih hemat tanpa harus mengorbankan quality time bersama orang terdekat. Untuk kebiasaan shopping, kurangilah berkunjung ke pusat perbelanjaan atau membuka aplikasi e-commerce, dan isilah waktu dengan hal-hal yang lebih produktif. Dengan begitu, perlahan pengeluaran tidak penting bisa ditekan dan kamu bisa mengalihkannya untuk ditabung. Nomor 5. Cari pemasukan tambahan. Langkah kelima yang bisa kita lakukan adalah mencari pemasukan tambahan untuk menambah tabungan liburan kita. Jika kita memiliki waktu luang dan kemampuan tertentu, kita bisa memanfaatkannya untuk bekerja paruh waktu, berjualan online, menjadi freelancer, atau melakukan hal-hal lain yang bisa menghasilkan uang. Misalnya, mencari pemasukan tambahan untuk menambah tabungan liburan saya. Karena saya memiliki kemampuan menulis dan desain grafis, maka saya memanfaatkannya untuk menjadi freelancer di beberapa platform online. Saya juga menjual barang-barang bekas yang masih layak pakai di media sosial atau marketplace. Dengan cara ini, saya bisa mendapatkan tambahan sekitar Rp500.000 per bulannya. Nomor 6. Komitmen dan konsisten. Langkah yang harus kita lakukan adalah komitmen dan konsisten dalam menabung untuk liburan impian kita. Jangan mudah tergoda untuk mengambil atau menggunakan uang tabungan liburan kita untuk hal-hal lain. Jika perlu, buatlah reminder atau alarm di ponsel atau kalender kita agar tidak lupa untuk menabung setiap bulannya. Misalnya, saya tidak mudah tergoda untuk mengambil atau menggunakan uang tabungan liburan saya untuk hal-hal lain. Saya juga selalu mengingatkan diri sendiri tentang tujuan dan impian saya untuk berlibur ke Jepang. Nomor 7. Sesuaikan dengan jangka waktu menabung. Setelah memperkirakan budget, cara agar bisa keluar negeri adalah menyesuaikan alokasi dana menabung dengan jangka waktu pengumpulan uangnya. Jadi, besaran tabungan setiap bulan tersebut menyesuaikan dengan kondisi finansial dan target memenuhi target. Di tahapan ini, kamu bisa lebih fokus mencapai tujuan menabung sampai waktu keberangkatan ke luar negeri. Dengan begitu, uangnya bisa terkumpul tepat waktu. Jika alokasi dana 10% dari gaji setiap bulan itu bisa mengumpulkan Rp500.000, maka waktumu untuk menabung itu sekitar 15 bulan. Namun, kamu juga dapat mengoptimalkan sumber pemasukan lain agar target tercapai lebih cepat. Nomor 8. Jadikan hobi sebagai sumber penghasilan tambahan. Semakin jauh lokasi wisata yang hendak dikunjungi, maka makin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Misalnya, bagi kamu yang ingin berplesir ke luar negeri, tentu harus siap sedia menyediakan budget yang jauh lebih besar. Untuk bisa mewujudkannya, tentu tak cukup dengan hanya mengandalkan gaji dari pekerjaan utama. Setidaknya, kamu harus mencari sumber penghasilan lain yang bisa membantu mengisi tabungan agar tujuan lekas terlaksana. Dalam hal ini, barangkali Anda bisa membuat bisnis kecil-kecilan sebagai usaha sampingan yang dapat menambah penghasilan. Atau, bagi kamu yang memiliki keterampilan lebih, utamanya di bidang tulis-menulis, fotografi, dan desain, bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai pekerjaan sampingan. Kamu bisa bekerja paruh waktu, agar tidak mengganggu rutinitas pekerjaan utama. Anggaplah pekerjaan tersebut sebagai hobi yang menghasilkan agar kamu bisa enjoy menjalaninya. Nomor 9. Jual barang yang tidak terpakai. Bagi kamu yang memiliki banyak barang tak terpakai dan masih layak pakai, tak ada salahnya jika itu dijual. Daripada barang tersebut terbengkalai dan berserakan, akan lebih baik jika dimanfaatkan agar bisa menghasilkan uang. Lalu, hasil dari penjualan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau dimasukkan dalam tabungan traveling. Di sini, kamu bisa menjualnya secara langsung atau memanfaatkan situs jual beli online dan media sosial. Dengan mengikuti tips di atas, kita bisa mewujudkan liburan impian kita tanpa harus menunggu kaya. Yang penting adalah memiliki komitmen dan fokus mengumpulkan budget liburan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih sudah berkunjung. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini.